Semangat pagi Pak John dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Changing Decision Making. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama, Evander Hussein dengan NIM 20002, Devina Melasari dengan NIM 20003, Athanasius Bagas Lintang Mardika dengan NIM 20007, Marcelinus Yosi Suryanugraha dengan NIM 20017, Elizabeth Irma Normalita dengan NIM 20025, Christina Noventika dengan NIM 20028, dan yang terakhir, Benedictus Anjas Ragil Kusuma dengan NIM 20037. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Berikut presentasi kami. Kami ingin mengawali presentasi kami dengan satu kisah yang menarik, yaitu Moneyball, Data Driven Baseball. Diangkat dari kisah nyata mengenai perjuangan tim Baseball Oakland Athletics yang terus-menerus menderita kekalahan pada musim pertandingan tahun 2001 di ajang Major League Baseball. Moneyball memfokuskan kisahnya pada karakter Billy, yang menjadi general manager bagi tim baseball tersebut. Billy sedang berusaha mencari sebuah jalan keluar yang tepat bagi tim yang ia pimpin, setelah beberapa pemain kenamaan dan paling dapat diandalkan milik tim tersebut dijual ke tim lain yang lebih tangguh. Sementara itu, para pemain Oakland Athletics sama sekali tidak mau mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli para pemain bertalenta yang dapat menolong penampilan tim. Jelas merupakan sebuah tantangan bagi Billy untuk dapat membentuk sebuah tim unggulan kuat. Billy kemudian berjumpa dengan Peter Brand, seorang pemuda yang bekerja sebagai analis pemain bagi tim Cleveland Indians. Peter yang seorang tamatan jurusan ekonomi dari Universitas Yale memiliki teori yang unik yang membuatnya dapat memperhitungkan kemampuan seorang atlet untuk kemudian membandingkan dan membuat berapa harga yang sebenarnya pantas dibanderol oleh atlet tersebut. Tertarik pada teori Peter yang ia yakini akan dapat memberikannya banyak pemain kompeten namun dengan harga yang terjangkau, Billy akhirnya memperkerjakan Peter sebagai asistennya. Secara perlahan, Billy dan Peter mulai merombak susunan tim Oakland Athletics. Walau beberapa keputusan mereka mendapatkan kritikan tajam dari para pemilik saham tim baseball tersebut, namun Billy dan Peter yakin bahwa jika dikelola dengan tepat, talenta-talenta yang mereka pilih akan dapat melaju sebagai sekelompok pemain baseball yang bermental juara. Mengingat perbedaan besar dalam anggaran, tim kaya pasti memiliki keuntungan dalam merekrut pemain terbaik. Tetapi, dengan menggunakan tingkat lanjut analitik untuk memadukan keputusan tentang pemain apa yang akan direkrut dan dikembangkan, Billy Beane mampu mengubah Oakland Athletics menjadi tim yang diunggulkan. Moneyball mungkin bukanlah sebuah film bertema olahraga standar yang dapat dengan mudah memikat hati penontonnya. Memadukan kisah klasik inspiratif, film-film yang bertemakan olahraga dengan hitungan statistika di dalam ceritanya lah yang membuat film ini menarik untuk kita tonton. Selanjutnya, pengambilan keputusan dan sistem informasi. Saat ini, karyawan tingkat bawah bertanggung jawab atas beberapa keputusan ini karena sistem informasi membuat informasi tersedia untuk tingkat bisnis yang lebih rendah. Tapi, apa yang kita maksud dengan pengambilan keputusan yang lebih baik? Bagaimana pengambilan keputusan terjadi dalam bisnis dan organisasi lain? Mari kita lihat lebih dekat. Nilai bisnis peningkatan pengambilan keputusan. Tabel 12.1 mencoba mengukur nilai moneter dari peningkatan pengambilan keputusan untuk perusahaan manufaktur kecil Amerika dengan pendapatan tahunan 280 juta US dollar dan 140 karyawan. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan kunci di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tabel tersebut memberikan perkiraan nilai tahunan yang dipilih dalam bentuk penghematan biaya atau peningkatan pendapatan dari pengambilan keputusan yang lebih baik di area bisnis tertentu. Kita dapat melihat dari tabel 12.1 bahwa keputusan dibuat di semua tingkat perusahaan dan beberapa dari keputusan ini bersifat umum, rutin, dan banyak. Meskipun nilai untuk meningkatkan satu keputusan mungkin kecil, meningkatkan ratusan ribu keputusan kecil,
menambah nilai tahunan yang besar untuk bisnis. Selanjutnya adalah tipe keputusan. Nah, tipe keputusan ini ada 3. Keputusan tidak terstruktur, terstruktur, dan semi terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan di mana pembuat keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Masing-masing keputusan adalah hal yang baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pemahaman yang baik atau prosedur yang disepakati untuk membuatnya. Keputusan terstruktur sebaliknya, berulang dan rutin, dan mereka melibatkan prosedur yang pasti untuk penanganannya sehingga tidak perlu diperlakukan setiap kali seolah-olah mereka baru. Banyak keputusan memiliki elemen keduanya, jenis keputusan dan bersifat semi terstruktur, di mana hanya sebagian dari masalah yang jawaban yang jelas yang diberikan oleh prosedur yang diterima. Secara umum, terstruktur keputusan lebih umum di tingkat organisasi yang lebih rendah, sedangkan masalah tidak terstruktur lebih umum di tingkat perusahaan yang lebih tinggi. Eksekutif senior menghadapi banyak situasi keputusan yang tidak terstruktur, seperti menetapkan tujuan 5 atau 10 tahun perusahaan atau memutuskan pasar baru untuk dimasuki. Menjawab pertanyaan, haruskah kita memasuki pasar baru, akan membutuhkan akses untuk berita, laporan pemerintah, dan pandangan industri, serta ringkasan tingkat tinggi dari kinerja perusahaan. Namun, jawabannya juga akan membutuhkan manajer senior untuk menggunakan penilaian terbaik mereka sendiri dan jejak pendapat manajer lain untuk pendapat mereka. Manajemen menengah menghadapi skenario keputusan yang lebih terstruktur, tetapi mereka keputusannya dapat mencakup komponen yang tidak terstruktur. Level menengah yang khas keputusan manajemen mungkin mengapa pemenuhan pesanan yang dilaporkan. Laporan yang menunjukkan penurunan selama 6 bulan terakhir di pusat distribusi di Minneapolis. Manajer menengah ini akan memperoleh laporan dari sistem perusahaan atau sistem manajemen distribusi pada aktivitas pemesanan dan efisien operasional di pusat distribusi Minneapolis. Ini adalah bagian terstruktur dari keputusan. Tetapi, sebelum sampai pada jawaban, bagian tengah ini manajer harus mewawancarai karyawan dan mengumpulkan lebih banyak informasi tidak terstruktur dari sumber eksternal tentang kondisi ekonomi lokal atau tren penjualan. Manajemen operasional dan karyawan peringkat dan file cenderung menghasilkan lebih banyak keputusan terstruktur. Misalnya, seorang supervisor di jalur perakitan memiliki keputusan apakah seorang pekerja yang dibayar per jam berhak atas upah lembur. Jika karyawan bekerja lebih dari 8 jam pada hari tertentu, supervisor akan secara rutin memberikan uang lembur untuk setiap waktu di luar 8 jam itu pada jam di hari itu. Perwakilan akun penjualan seringkali harus membuat keputusan tentang perpanjangan kredit kepada pelanggan dengan berkonsultasi dengan database pelanggan perusahaan yang berisi informasi kredit. Jika pelanggan memenuhi kriteria yang telah ditentukan perusahaan untuk memberikan kredit, perwakilan akun akan memberikan kredit pelanggan itu untuk melakukan pembelian. Dalam kedua kasus, keputusan sangat terstruktur dan secara rutin dibuat ribuan kali setiap hari di sebagian besar perusahaan besar. Jawabannya telah diprogram ke dalam daftar gaji dan akun perusahaan sistem piutang. Yang selanjutnya adalah the decision making process atau proses pengambilan keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan itu adalah proses multilangkah. Simon sendiri menggambarkan dalam 4 tahapan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, kecerdasan. Terdiri dari menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi. Misalnya saja seperti mengapa masalah tersebut bisa terjadi, apa pengaruhnya terhadap perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah desain. Jadi desain melibatkan identifikasi dan mengeksplor berbagai solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Yang ketiga adalah pilihan. Ini berisi memilih di antara alternatif solusi yang tepat. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi melibatkan alternatif yang dipilih bekerja atau tidak,
dan memantau seberapa baik solusi tersebut dapat bekerja. Jika solusi tidak berhasil, maka kita dapat melakukan seperti pada gambar tersebut. Kita dapat kembali ke tahap awal dalam proses pengambilan keputusan dan mengulanginya jika perlu. Misalnya saja, dalam menghadapi penurunan penjualan, tim penjualan dapat memutuskan untuk membayar seorang tenaga penjualan komisi yang lebih tinggi untuk membuat penjualan lebih banyak, guna memicu upaya penjualan. Namun jika tidak membuat penjualan meningkat, manajer dapat menyelidiki apa masalahnya berasal dari desain produk yang buruk, kurangnya dukungan dari pelanggan, atau penyebab lain yang membuat solusi yang berbeda. Managers and decision making in the real world, yang berarti manajer dan pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu mengenal manajerial. Manajerial memiliki peran yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu peran antar pribadi, yaitu manajer mewakili organisasi ke dunia luar. Sebagai pemimpin, manajer juga memotivasi dan mendukung bawahannya. Lalu yang kedua, ada peran informasi. Informasi adalah hal yang penting, sehingga informasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer berperan penting dalam mendistribusikan informasi kepada staf-staf yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, ada peran keputusan. Manajer sebagai pembuat keputusan juga bertindak sebagai penengah. Apabila ada gangguan yang timbul dari keputusan tersebut, manajer membantu untuk menegosiasikan konflik dan menengahi antar kelompok yang bertentangan. Setelah mengetahui peran manajerial, kita perlu mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan 3 hal berikut. Yang pertama, kualitas informasi. Yang kedua, filter manajemen. Lalu yang ketiga, budaya organisasi. High Velocity Automated Decision Making atau pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Saat ini, banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi namun tidak dibuat oleh manajer atau manusia manapun, di mana kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis adalah berkembang pesat. Untuk membuat keputusan kecepatan tinggi otomatis, yaitu adalah dengan algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkahnya yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan, database yang sangat besar, kecepatan sangat tinggi prosesor, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Dalam situasi ini, manusia atau termasuk manajer dieliminasi dari rantai keputusan karena mereka terlalu lambat. Dan ini juga berarti organisasi di area ini membuat keputusan lebih cepat daripada dapat dipantau atau dikendalikan oleh manajer. Pada dasarnya, kecerdasan bagian desain, pilihan, dan implementasi dari proses pengambilan keputusan adalah ditangkap oleh algoritma perangkat lunak. Manusia yang menuliskan perangkat lunak telah mengidentifikasi masalah, merancang metode untuk menemukan solusi, mendefinisikan berbagai solusi yang diterima, dan mengimplementasikan solusi tersebut. What is business intelligence? Atau apa itu kecerdasan bisnis? Dalam bab 2 memperkenalkan berbagai jenis sistem yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Di dasar semua keputusan ini, sistem pendukung adalah intelijen bisnis dan infrastruktur analitik bisnis yang memasok data dan alat analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada bagian ini, kami ingin membahas mengenai yang pertama, apa itu intelijen bisnis atau BI dan analisis bisnis atau BA. Siapa yang membuat perangkat keras intelijen bisnis dan analisis bisnis serta perangkat lunak? Kemudian,
siapa saja pengguna intelijen bisnis. Kemudian, alat analisis seperti apa yang disertakan dengan rangkaian BI atau BA. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis merupakan kemampuan untuk mengambil data dari lingkungan seseorang atau kelompok, memahami arti dan maknanya, informasi dan kemudian bertindak dengan cepat. Semua organisasi termasuk perusahaan bisnis memang mengambil informasi dari lingkungan mereka, mencoba untuk memahami arti dari informasi, dan kemudian mencoba untuk bertindak pada informasi. Apa itu intelijen bisnis atau BI? Adalah istilah yang digunakan oleh perangkat keras dan perangkat lunak, vendor dan konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur untuk pergudangan, pengintegrasian, pelaporan, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk big data. Kemudian, apa itu analisis bisnis atau BA? Merupakan istilah yang ditentukan vendor yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Jadi, secara umum, intelijen bisnis dan analitik adalah tentang mengintegrasikan semua aliran informasi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan ke dalam satu set data perusahaan yang koheren, dan kemudian menggunakan pemodelan alat analitik statistik seperti distribusi normal, analisis korelasi dan regresi, analisis kuadrat, peramalan, dan analisis klaster, dan alat penambangan data atau penemuan pola dan pembelajaran mesin. Untuk memahami semua data ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan rencana yang lebih baik, atau setidaknya tahu dengan cepat ketika perusahaan mereka gagal memenuhi target yang direncanakan. Kemudian contohnya, salah satu perusahaan menggunakan business intelligence adalah Hallmark Cards. Itu perusahaan menggunakan perangkat lunak SAS Analytics untuk meningkatkan pemahamannya tentang pembelian pola yang dapat menghasilkan peningkatan penjualan di lebih dari 3.000 Hallmark Gold toko Crown di Amerika Serikat. Hallmark ingin memperkuat hubungannya dengan pembeli yang sering. Dengan menggunakan data mining dan model prediktif, perusahaan menentukan cara memasarkan ke berbagai segmen konsumen selama liburan. Selanjutnya adalah the business intelligence environment. Ada 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus berurusan dengan keduanya, data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diatur agar dapat dianalisis dan digunakan oleh pengambil keputusan manusia. Yang kedua adalah infrastruktur intelijen bisnis. Fondasi yang mendasarinya dari kecerdasan bisnis adalah sistem basis data yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan sebuah bisnis. Data dapat disimpan dalam transaksional database atau digunakan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan atau serangkaian data mart yang saling terkait. Yang ketiga adalah perangkat analisis bisnis. Seperangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh manajer, dan melacak kemajuan bisnis menggunakan indikator utama kinerja. Yang keempat, pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras intelijen bisnis dan perangkat lunak hanya secerdas manusia yang menggunakannya.
Manajer memaksakan ketertiban pada analisis data menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Ini kemudian termasuk manajemen kinerja bisnis dan keseimbangan pendekatan kartu skor yang berfokus pada indikator kinerja utama dan industri analisis strategis yang berfokus pada perubahan lingkungan bisnis secara umum. Yang kelima, platform pengiriman. MIS, DSS, dan ESS. Hasil dari intelijen bisnis dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang mereka perlu ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, user interface. Para pebisnis tidak lagi terikat pada meja mereka dan desktop. Mereka sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada laporan kering dalam kolom dan baris informasi. Bisnis hari ini, suite perangkat lunak analitik menekankan teknik visual seperti dashboard dan kartu skor. Mereka juga dapat menyampaikan laporan tentang BlackBerry, iPhone, dan perangkat genggam seluler lainnya, serta di portal web perusahaan. Perangkat lunak BA menambahkan kemampuan untuk memposting informasi di Twitter, Facebook, atau sosial internet media untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengaturan grup online daripada di setiap pertemuan tatap muka. Ada 6 fungsi analitik yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, laporan produksi. Ini adalah laporan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan persyaratan spesifik industri. Yang kedua, laporan bara parameter. Pengguna memasukkan beberapa parameter seperti dalam tabel pivot untuk memfilter data dan mengisolasi dampak parameter. Yang ketiga, dashboard atau kartu skor. Ini adalah alat visual untuk menyajikan data kinerja yang ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, pembuatan query atau penelusuran atau laporan ad hoc. Ini memungkinkan pengguna membuat laporan mereka sendiri berdasarkan query dan penelusuran. Yang kelima, telusuri. Ini adalah kemampuan untuk berpindah dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan yang lebih detail. Yang terakhir, perakiraan skenario model. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan peramalan linear, analisis skenario bagaimana dan menganalisis data menggunakan alat statistik standar. Siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan analisis bisnis? Lebih dari 80% audiens BI terdiri dari pengguna biasa yang sangat bergantung pada laporan produksi. Eksekutif senior cenderung menggunakan BI untuk memantau aktivitas perusahaan menggunakan antarmuka visual seperti dashboard dan kartu skor. Manajer menengah dan analis jauh lebih mungkin untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasukkan query dan mengiris dan memotong data di sepanjang dimensi yang berbeda. Karyawan operasional bersama dengan pelanggan dan pemasok sebagian besar akan melihat laporan yang sudah dikemas sebelumnya. Selanjutnya, laporan produksi. Di sini saya akan menjelaskan tabel 12.5 tentang contoh laporan produksi bisnis intelijen predefinisi. Area fungsional, penjualan, laporan produksi, perkiraan penjualan, kinerja tim penjualan, cross-selling, waktu siklus penjualan. Area fungsional bisnis, layanan atau pusat panggilan, laporan produksinya, kepuasan pelanggan, biaya layanan, tingkat resolusi, tingkat churn. Area fungsional bisnis pemasaran, laporan produksinya, efektivitas kampanye, loyalitas dan gesekan, analisis keranjang pasar. Selanjutnya, pengadaan dan dukungan, laporan produksinya, pengeluaran langsung dan tidak langsung, pembelian di luar kontrak, kinerja pemasok. Area fungsional bisnis, rantai pasokan,
laporan produksinya, jaminan simpanan, status pemenuhan, waktu siklus pemesanan, analisis tagihan bahan, area fungsional bisnis, keuangan, laporan produksi, jurnal umum, piutang dan hutang, arus kas, profitabilitas, area fungsional bisnisnya, sumber daya manusia, laporan produksinya, produktivitas karyawan, kompensasi, demografi tenaga kerja, dan penyimpanan. Selanjutnya, analisis prediktif. Kemampuan penting dari analitik intelijen bisnis adalah kemampuan untuk memodelkan peristiwa dan perilaku di masa depan, seperti kemungkinan bahwa pelanggan akan menanggapi tawaran untuk membeli produk. Analisis prediktif menggunakan analisis statistik, teknik penambangan data, data historis, dan asumsi tentang kondisi masa depan untuk memprediksi tren masa depan dan pola perilaku. Analisis prediktif sedang dimasukkan ke dalam berbagai aplikasi intelijen bisnis untuk penjualan, pemasaran, keuangan, deteksi penipuan, dan perawatan kesehatan. Salah satu aplikasi yang paling terkenal adalah penilaian kredit yang digunakan di seluruh industri jasa keuangan. Saat Anda mengajukan permohonan kartu kredit baru, model penilaian memproses riwayat kredit, aplikasi pinjaman, dan data pembelian Anda untuk menentukan kemungkinan Anda melakukan pembayaran kredit di masa depan tepat waktu. Perusahaan telekomunikasi menggunakan analitik prediktif untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang paling menguntungkan, yang kemungkinan besar akan pergi, dan layanan serta rencana baru mana yang kemungkinan besar akan mempertahankan pelanggan. Perusahaan asuransi kesehatan telah menganalisis data selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi pasien mana yang paling mungkin menghasilkan biaya tinggi. Banyak perusahaan menggunakan analitik prediktif untuk memprediksi respon terhadap kampanye pemasaran langsung. Dengan mengidentifikasi pelanggan yang cenderung tidak merespon, perusahaan dapat menurunkan biaya pemasaran dan penjualan mereka dengan melewati kelompok ini dan memfokuskan sumber daya mereka pada pelanggan yang telah diidentifikasi lebih menjanjikan. Selanjutnya, analisis data besar. Perusahaan online besar seperti Walmart, Netflix, dan eBay menganalisis data besar dari transaksi pelanggan dan aliran media sosial mereka untuk menciptakan pengalaman belanja yang dipersonalisasi secara real time. eBay menggunakan Hans.com yang diakuisisi pada tahun 2011 untuk memberikan rekomendasi khusus kepada pengguna individu berdasarkan selera mereka yang spesifik. Hans telah membangun database besar yang mencakup data dari pembelian pelanggan, jaringan sosial, dan sinyal dari seluruh web. Hans mampu menganalisis data untuk membuat grafik rasa yang memetakan pengguna dengan perkiraan afinitas mereka terhadap produk, layanan, situs web, dan orang lain. Menggunakan informasi ini untuk membuat rekomendasi yang disesuaikan. The Hans mencakup prediksi sekitar 500 juta orang, 200 juta objek seperti video, gadget, atau buku, dan 30 miliar koneksi antara orang dan objek. Untuk menghasilkan prediksi yang akurat hampir secara real time, The Hans mengubah selera setiap orang menjadi sidik jari rasa yang lebih mudah dikelola dan diekstraksi dari grafik rasa yang lebih besar. Teknologi prediksi Hans.com membantu eBay mengembangkan rekomendasi item
yang mungkin tidak langsung terlihat oleh pengguna untuk dibeli dari pasar online. Misalnya untuk kolektor koin yang membeli di eBay, Hans mungkin merekomendasikan mikroskop yang sangat berguna untuk analisis koin. Hans juga bisa menjadi alat penting bagi penjual eBay jika profil pelanggannya membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang barang mana yang akan ditawarkan, konten yang mereka gunakan untuk menggambarkan inventaris mereka, dan bahkan mungkin iklan yang mereka gunakan untuk mempromosikan daftar eBay mereka. Selanjutnya, visualisasi data, analisis visual, dan sistem informasi geografis. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual, visualisasi data dan alat analitik visual membantu pengguna melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data yang akan sulit dibedakan jika data disajikan sebagai daftar teks atau angka tradisional. Data disajikan dalam bentuk grafik kaya, bagan, dashboard, dan peta. Orang menjadi lebih terlibat ketika mereka dapat menyaring informasi yang disajikan secara visual dan mengembangkan wawasan mereka sendiri. Sistem informasi geografis adalah kategori khusus alat untuk membantu pembuat keputusan memvisualisasikan masalah yang membutuhkan pengetahuan tentang distribusi geografis orang atau sumber daya lainnya. Perangkat lunak sistem informasi geografis mengikat data lokasi ke titik, garis, dan area pada peta. Beberapa sistem informasi geografis memiliki kemampuan pemodelan untuk mengubah data dan secara otomatis merevisi skenario bisnis. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk membantu pemerintah, negara, bagian, dan lokal menghitung waktu respon terhadap bencana alam dan keadaan darurat lainnya, atau untuk membantu bank mengidentifikasi lokasi terbaik untuk memasang cabang atau terminal ATM baru. Misalnya, First Citizen Bank yang berbasis di Columbia, Carolina Selatan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis dari Mapinfo untuk menentukan pasar mana yang menjadi fokus untuk mempertahankan pelanggan dan mana yang menjadi fokus untuk mendapatkan pelanggan baru. Mapinfo juga memungkinkan bank menelusuri rincian di tingkat cabang individu dan tujuan individual untuk setiap cabang. Setiap cabang dapat melihat apakah peluang pendapatan terbesar berasal dari menambang database pelanggan yang sudah ada atau dari mencari pelanggan baru. Strategi untuk mengadopsi kemampuan BI dan BA. Nah, dalam mengadopsi kemampuan ini terdapat dua strategi berbeda. Untuk organisasi, solusi terpadu satu atap versus berbagai jenis terbaik solusi vendor. Perusahaan perangkat keras atau IBM, HP, dan sekarang Oracle yang memiliki Sun Microsystem ingin menjual solusi perangkat keras atau perangkat lunak terintegrasi perusahaan yang cenderung hanya berjalan pada perangkat keras mereka. Ini disebut belanja satu atap. Perusahaan perangkat lunak SAP, SAS, dan Microsoft mendorong perusahaan untuk mengadopsi perangkat lunak terbaik dan yang berjalan pada perangkat lunak apapun yang mereka inginkan. Dalam strategi ini, kita bisa mengadopsi database dan data terbaik solusi gudang dan memilih intelijen dan analitik bisnis terbaik paket dari vendor manapun yang Anda yakini terbaik. Solusi pertama membawa resiko bahwa satu vendor menyediakan perusahaan kita solusi total perangkat keras dan perangkat lunak, membuat perusahaan kita bergantung pada kekuatan harga. Ini juga menawarkan keuntungan berurusan dengan satu vendor yang dapat memberikan dalam skala global.
Solusi kedua menawarkan fleksibilitas lebih besar dan independensi, tetapi dengan resiko potensi kesulitan dalam mengintegrasikan perangkat lunak ke platform perangkat keras, serta perangkat lunak lainnya. Vendor selalu mengklaim perangkat lunak mereka kompatibel dengan perangkat lunak lain. Tetapi kenyataannya dapat menjadi sangat sulit untuk mengintegrasikan perangkat lunak dari vendor yang berbeda. Microsoft dalam khususnya menekankan pembangunan antarmuka desktop dan sistem operasinya atau Windows yang akrab bagi banyak pengguna dan mengembangkan kembali server yang berjalan di jaringan area lokal Microsoft. Tetapi data dari perangkat keras dan perangkat lunak yang diproduksi oleh vendor yang berbeda harus mengalir dengan mulus ke dalam workstation Microsoft untuk membuat strategi ini berhasil. Ini mungkin tidak cukup untuk perusahaan Fortune 500 yang membutuhkan solusi jaringan global. Terlepas dari strategi mana yang diadopsi perusahaan kita, semua sistem BI dan BA mengunci perusahaan menjadi satu set vendor dan switching sangat mahal. Setelah kita melatih ribuan marinir nasional AS, Dinas Perikanan atau NMVS, membuat GIS untuk mengidentifikasi habitat penting untuk steelhead ikan trout di Amerika Serikat Barat pesisir. Area merah menunjukkan habitat krisis. Berbayang merah muda daerah menunjukkan tempat di mana ikan trout steelhead adalah terancam punah, dan titik area kuning menunjukkan tempat di mana spesiesnya terancam. 500 bagian 3 aplikasi sistem utama untuk era digital karyawan di seluruh dunia dalam menggunakan seperangkat alat tertentu. Sangat sulit untuk beralih. Ketika kita mengadopsi sistem ini, kita pada dasarnya menerima mitra baru. Pasar sangat kompetitif dan diberikan kepada hiperbola. Satu BI vendor mengklaim alat kami menyatukan portofolio layanan, perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi mitra untuk menciptakan solusi intelijen bisnis. Dengan menghubungkan intelijen di seluruh perusahaan kita mendapatkan keunggulan kompetitif, keuntungan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Sebagai seorang manajer, kita harus secara kritis mengevaluasi klaim tersebut, memahami persis bagaimana sistem ini dapat meningkatkan bisnis kita, dan menentukan apakah pengeluaran sepadan dengan manfaatnya. Yang selanjutnya adalah Business Intelligence Constituencies. Jadi bab ini mengidentifikasi 3 tingkat manajemen. Yang pertama itu manajemen pengawasan yang lebih rendah, kemudian kedua manajemen pengawasan menengah, dan ketiga adalah manajemen senior, itu wakil presiden ke atas, termasuk eksekutif atau manajemen level C, misalnya direktur utama, direktur keuangan, dan lain-lain. Nah, yang kita pelajari adalah Decision Support for Operational and Middle Management, atau dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan manajemen tengah. Jadi, sistem informasi manajemen digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan ini. Dan keluaran utama adalah serangkaian laporan produksi rutin berdasarkan data yang diekstraksi dan diringkas dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasari perusahaan. Semakin banyak manajer menengah menerima laporan ini secara online di perusahaan portal dan dapat secara interaktif menanyakan data untuk mencari tahu mengapa peristiwa dapat terjadi. Untuk menghemat lebih banyak waktu analisis, manajer beralih ke laporan pengecualian yang hanya menyoroti kondisi luar, seperti saat kuota penjualan untuk wilayah tertentu jatuh di bawah tingkat yang diantisipasi, atau karyawan telah melampaui batas pengeluaran mereka dalam rencana perawatan gigi. Decision Support for Senior Management, Balance Scorecard and Enterprise Performance Management Methods. Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya dapat diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi sudah terpenuhi. Poin kunci dari Balance Scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat terfokus pada aspek keuangan. 4 perspektif dalam Balance Scorecard.
Yang pertama, ada perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tentang tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Tujuan keuangan lainnya mungkin termasuk penghematan biaya dan efisiensi, margin laba, dan juga sumber pendapatan. Berikutnya ada perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan dan pasar. Dengan kata lain, jika Anda ingin mencapai tujuan keuangan Anda, apa yang sebenarnya Anda butuhkan untuk pelanggan dan juga pasar Anda. Contoh hal yang termasuk dalam perspektif ini seperti layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu ada pangsa pasar serta kesadaran merek. Misalnya meningkatkan interaksi di media sosial. Perspektif yang ketiga ada proses internal. Proses apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan? Di sini Anda akan menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal, atau dengan kata lain, apa yang perlu dimiliki bisnis dan apa yang perlu dilakukan bisnis dengan baik untuk mendorong kinerja. Contoh tujuan proses internal termasuk perbaikan proses, misalnya mempersingkat proses persetujuan internal, lalu optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi, serta pemanfaatan kapasitas, misalnya menggunakan teknologi yang efisien. Yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif yang terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud, karena mencakup spektrum yang begitu luas. Perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen berikut. Yang pertama, keterampilan manusia, bakat dan juga pengetahuan. Yang kedua, ada modal informasi. Yang ketiga, ada modal organisasi. Group Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan Kelompok. GDSS adalah sistem berbasis komputer interaktif untuk memfasilitasi solusi masalah yang terstruktur oleh seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai kelompok di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda. GDSS menyediakan alat dan teknologi yang diarahkan secara eksplisit terhadap pengambilan keputusan kelompok. Pada pertemuan yang dipandu oleh GDSS dan berlangsung di ruang konferensi dengan perangkat keras khusus dan perangkat lunak untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kelompok. Perangkat keras itu termasuk peralatan komputer dan jaringan, proyektor overhead, dan layar tampilan. Dan pada perangkat lunak pertemuan elektronik khusus mengumpulkan, mendokumentasikan, mengurutkan, mengedit, dan menyimpan ide-ide yang ditawarkan dalam pertemuan pengambilan keputusan. GDSS yang canggih juga menyediakan desktop khusus untuk setiap peserta komputer di bawah kendali individu orang itu. Data juga dapat diproyeksi pada layar besar di ruang rapat. Dan GDSS ini memungkinkan untuk meningkatkan ukuran pertemuan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas karena individu berkontribusi secara bersamaan bukan dari satu persatu. Maka dari itu, GDSS mempromosikan suasana kolaboratif dengan menjamin anonimitas kontributor sehingga peserta fokus pada evaluasi ide diri mereka sendiri, tanpa takut dikritik secara pribadi ataupun memiliki ide-ide mereka yang ditolak berdasarkan kontributor. Alat perangkat lunak GDSS
mengikuti metode terstruktur untuk mengorganisir dan mengevaluasi ide-ide dan untuk melestarikan hasil pertemuan dan memungkinkan orang yang tidak hadir untuk menemukan informasi yang dibutuhkan setelah pertemuan. Efektivitas GDSS ini tergantung pada sifat masalah dan kelompok serta seberapa baik pertemuan direncanakan dan dilakukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga presentasi kami pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf bila terdapat kesalahan pada saat kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.